Halo semuanya, bertemu lagi dengan Bapak. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran IPS mengenai jenis usaha ekonomi dan kegiatan ekonomi. Jadi ada dua hal yang kita bahas ya, usaha ekonomi dan kegiatan ekonomi. Apa saja jenis-jenis usaha ekonomi, juga apa saja jenis kegiatan ekonomi, itu akan kita bahas sebentar lagi. Jadi mari perhatikan dengan baik. Pertama, Bapak akan jelaskan mengenai usaha ekonomi. Usaha ekonomi ini berdasarkan pengelolaannya dibagi menjadi dua jenis. Usaha ekonomi perorangan dan usaha ekonomi kelompok. Bapak akan jelaskan satu persatu ya. Mulai dari usaha ekonomi perorangan. Nah, usaha ekonomi perorangan ini usaha ekonomi yang dikelola secara pribadi tanpa bantuan pihak lain atau tanpa bantuan orang lain. Biasanya ciri-cirinya adalah modalnya terbatas dan bentuk usahanya sederhana. Contohnya apa? Contohnya usaha jasa. Contohnya kayak misalnya bengkel, lalu salon. Itu kan dimiliki oleh satu pihak ya, satu orang ya. Selain itu juga ada usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha industri kecil. Industri ini punya banyak tingkatan ya, mulai dari kecil, menengah sampai besar. Tapi yang dikelola oleh satu pihak atau satu orang ya, itu biasanya industri kecil. Kalau menengah sampai besar itu udah dikelola oleh banyak pihak. Industri kecil contohnya misalnya industri tahu, pembuatan tahu atau mebel, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah usaha ekonomi kelompok atau usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Adalah usaha ekonomi yang dikelola secara bersama-sama. Mulai dari modalnya, pengelolaannya, juga keuntungannya. Semua dikelola bersama-sama. Nah, usaha ekonomi kelompok ini dibagi lagi dalam beberapa jenis ya. Secara umum dibagi menjadi 4 jenis. Ada yang namanya BUMN, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, milik daerah ya, BUMS, S-nya swasta, milik swasta, dan yang terakhir adalah koperasi. Bapak akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Sesuai dengan namanya, BUMN merupakan perusahaan yang dikelola oleh pemerintah dan modalnya berasal dari negara. Nah, BUMN ini selain memiliki tujuan untuk mencari keuntungan, juga memiliki tujuan untuk memberikan layanan pada publik, mencegah terjadinya monopoli oleh pihak swasta, dan memperluas lapangan pekerjaan. Nah, BUMN ini digolongkan menjadi 2 jenis ya. Kalau sekarang 2 jenis. Yang pertama adalah perusahaan umum atau biasa disingkat Perum. Nah, Perum ini adalah perusahaan negara yang fokus atau tujuan utamanya melayani kepentingan masyarakat ya, di samping mencari keuntungan. Contohnya seperti Perum Pegadaian dan masih banyak lagi ya. Lalu BUMN yang kedua adalah perusahaan perseroan atau persero. Ini jenis yang paling banyak ya. Nah, perusahaan perseroan ini adalah perusahaan yang modalnya terdiri atas saham-saham. Ini akan dijelaskan lagi nanti ya. Jadi biasanya menjalin kerjasama dengan pihak swasta. Jadi tidak hanya pemerintah saja yang ada di dalamnya, tapi juga ada pihak swasta ya. Tujuan utamanya adalah mencari keuntungan. Contoh dari perusahaan perseroan adalah yang dipimpin oleh negara ya, yang dimiliki oleh negara. Di antaranya ada PT Pos Indonesia, lalu PT Pelni itu ini ya, pelayaran ya. Lalu PT Telkom, Tamina, KAI itu kereta api, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya adalah BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta. Nah, sama seperti BUMN, BUMS juga memiliki beberapa bentuk ya. Di antaranya ada firma, lalu persekutuan komanditer, dan perseroan terbatas. Bapak akan jelaskan satu per satu.
Yang pertama adalah firma. Biasa disingkat dengan huruf FA ya. Nah, firma ini adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang ya. Biasanya merupakan anggota keluarga atau kerabat dekat gitu ya, atau orang yang saling kenal. Jadi pendirinya itu masih orang-orang sekitaran mereka ya. Nah, dalam firma untung ataupun ruginya itu ditanggung bersama. Jadi jika ada hutang, misalnya firmanya memiliki hutang, maka semua anggotanya itu bertanggung jawab atas hutang itu. Begitu juga dengan keuntungan ya, seperti itu. Oleh karena itu mereka anggotanya biasanya orang-orang yang sudah memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi ya, yang sudah saling kenal. Yang selanjutnya adalah persekutuan komanditer atau biasa disingkat dengan sebutan CV. Nah, kenapa disebutnya CV? Karena sebenarnya istilah ini diambil dari bahasa Belanda ya. CV merupakan kependekan dari Komanditer Vennootschap. Nah, CV atau persekutuan komanditer ini memiliki dua macam anggota. Ada yang disebut anggota aktif, ada yang disebut anggota pasif. Nah, keduanya memiliki fungsi yang berbeda dan tanggung jawab yang berbeda. Anggota aktif itu bertanggung jawab penuh dengan mempertaruhkan seluruh kekayaannya. Sedangkan tanggung jawab anggota pasif itu hanya sebatas pada jumlah modal yang diberikan dalam persekutuan komanditer ya, dalam CV tersebut. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, kalau misalnya perusahaannya mengalami hutang, maka yang bertanggung jawab adalah anggota aktif. Anggota pasifnya hanya bertanggung jawab pada modal saja ya. Jadi dia tidak akan dibebankan di luar itu, seperti itu ya. Yang selanjutnya adalah perseroan terbatas atau biasa disingkat dengan PT. Nah, perseroan terbatas ini adalah bentuk usaha berbadan hukum yang modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan cara membeli saham. Ini pengertian yang lebih jelas ya dibanding yang sebelumnya. Lalu Pak, apa perbedaannya perseroan yang di BUMN dengan perseroan yang di BUMS? Nah, perbedaannya adalah dalam kepemilikan saham. Jadi saham itu adalah surat berharga ya, bukti kalau seseorang itu turut andil dalam perusahaan tersebut. Makin banyak saham yang dimiliki, artinya dia makin memiliki makin memiliki kuasa, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang memiliki saham banyak dalam suatu perusahaan, otomatis dia adalah pemilik perusahaan itu. Nah, kembali lagi ke perbedaan ya. Kenapa perseroan terbatas dalam BUMN dan BUMS berbeda? Karena kepemilikan sahamnya juga berbeda. Dalam BUMN saham yang paling banyak itu dipegang oleh negara. Jadi perusahaannya dikendalikan oleh negara, dimiliki oleh negara. Dalam BUMS sebaliknya, sahamnya itu sebagian besar dimiliki oleh pihak swasta. Jadi negara tidak memiliki tidak memiliki andil ya. Jadi dikendalikan oleh pihak swasta. Seperti itu. Jenis usaha ekonomi yang terakhir adalah koperasi. Koperasi adalah usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Asas yang dijunjung adalah asas kekeluargaan. Tujuan utama dari koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Jadi dari anggota untuk anggota. Modalnya ini berasal dari anggota juga. Biasanya bentuknya berupa simpanan ya. Nah, koperasi ini juga terdiri dari beberapa jenis ya, memiliki beberapa jenis. Di antaranya ada koperasi konsumsi. Nah, koperasi konsumsi ini bentuknya seperti toko ya. Koperasi konsumsi ini koperasi yang memberikan pelayanan kepada anggotanya, terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi koperasi konsumsi itu menjual barang-barang yang bisa dibeli oleh anggotanya ataupun
orang di luar anggotanya. Kalau anggotanya yang beli, maka barangnya dibuat lebih murah. Kalau di luar anggota, maka harganya harga standar ya. Begitu. Nanti keuntungannya akan dibagi lagi. Lalu jenis koperasi yang lainnya adalah koperasi jasa. Kalau koperasi konsumsi tadi menawarkan barang ya. Kalau koperasi jasa ini memberikan pelayanan. Konsepnya kurang lebih sama seperti tadi ya. Contohnya dari koperasi jasa ini biasanya koperasi simpan pinjam seperti itu. Jadi pelayanan dalam bidang keuangan ya. Dan masih banyak lagi. Lalu koperasi yang ketiga adalah koperasi produksi. Koperasi ini koperasi yang membantu kegiatan proses produksi anggotanya ya. Bisa jadi menyewakan alat atau menyewakan bahan baku dan semacamnya. Dan masih banyak lagi ya. Itu tadi pembahasan untuk jenis usaha ekonomi berdasarkan pengelolaannya ya. Sekarang kita akan lanjut ke kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah produksi, yang kedua distribusi, yang ketiga konsumsi. Ini sudah dibahas sedikit waktu ini ya, pembelajaran yang kemarin ya, yang sebelumnya. Nah, Bapak akan jelaskan lebih dalam lagi satu per satu. Yang pertama adalah produksi. Produksi adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang ataupun jasa. Kata kuncinya adalah menghasilkan. Nah, pelaku atau orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Orangnya disebut produsen. Kegiatannya disebut produksi. Lalu contoh dari produsen, contoh dari pelakunya ya. Kalau misalnya menghasilkan barang, contohnya bisa jadi petani, peternak, atau pengrajin. Pokoknya semua kegiatan atau semua pekerjaan yang menghasilkan barang yang ada wujudnya. Lalu kalau misalnya produsen yang bergerak di bidang jasa, berarti ini ya, memberikan pelayanan ya. Contohnya bisa tukang cukur, penjahit, dokter, polisi, tukang bengkel, dan sebagainya. Masih banyak lagi. Yang kedua adalah konsumsi. Konsumsi ini adalah kegiatan memakai barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi tidak hanya barang tapi juga jasa. Orang yang melakukan kegiatan ini disebutnya konsumen. Jadi kalau misalnya kita membeli barang atau menggunakan jasa seseorang, berarti itu sudah menjadikan kita sebagai konsumen ya. Nah, kegiatan konsumsi ini tentu sangat beragam, mulai dari yang sederhana. Contohnya seperti kalian menggunakan buku, itu merupakan kegiatan konsumsi. Atau misalnya kalian pergi keluar menggunakan ojek misalnya. Itu juga termasuk kegiatan konsumsi. Jadi semua kegiatan yang menggunakan barang atau jasa disebutnya konsumsi. Lalu kegiatan ekonomi yang terakhir adalah distribusi. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen melalui proses jual beli. Kata kuncinya adalah menyalurkan. Nah, pelaku atau orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Distributor ini contohnya ada banyak ya. Di antaranya ada agen. Lalu juga ada pedagang besar atau grosir. Ini pedagang yang menjual barangnya dalam jumlah besar ya. Lalu pedagang eceran atau pengecer. Misalnya kayak warung yang di dekat rumah kalian itu pedagang kecil ya, pedagang eceran maksudnya. Lalu maklar, juga komisioner. Nah, kegiatan distribusi ini juga tidak kalah penting ya, karena kegiatan ini yang menjembatani antara produksi dan konsumsi. Jika tidak ada distribusi, maka barang yang sudah dihasilkan akan sulit sampai ke konsumen, akan sulit sampai ke kita. Begitu juga sebaliknya, ketika kita membutuhkan barang, tidak mungkin kan kita datang ke pabriknya ya. Nah, distributor yang membantu mendapatkan barang.
dan menjual kembali ke kita ya. Jadi prosesnya produsen menghasilkan barang lalu dijual ke distributor, lalu distributor menjual kembali ke konsumen. Jadi akhirnya sampai barangnya lewat distributor, lewat kegiatan distribusi. Jadi ketiga kegiatan ini merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan ya, saling terhubung satu sama lain. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik. Jangan lupa, Bapak nggak bosan untuk mengingatkan ya, materi ini ada di buku paket dan LKS. Jadi jangan malas untuk membaca. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya.